Bapak mau kan bikin kesepakatan itu? Justru dari tadi dia mau, Pak. Tidak. Kesepakatan kami itu Jadi tambang ini baik untuk pemurah. Jadi memang sejauh ini adakah dampak lingkungan? Sejauh alam di Pulau Gak apakah baik-baik saja? Beritanya benar apa bohong? Tunjukin kakuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Cing tunjukin kakuring di daerah mana nu taneuhna ditambang terus-terusan, gunungna ditugaran, rakyatna gemah ripah repeh rapi, tentrem ayem teu aya. Raja Ampat terancam tambang nikel. Izin terbit sejak tahun 2017 era pemerintahan Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Waktu itu Menteri ESDM-nya Bapak Ignatius Jonan dan Presidennya Bapak Jokowi. Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat dilakukan oleh PT Gak Nikel. PT Gak Nikel ini memiliki 2 pemilik saham. Saham terbesar dimiliki oleh perusahaan asal Australia sebanyak 75%. Dan 25%-nya dimiliki oleh perusahaan lokal, yaitu PT Antam atau PT Aneka Tambang Persero. Dan PT Aneka Tambang ini anak perusahaan BUMN. Jadi BUMN punya 25% saham di situ. Itu artinya negara juga ikut bermain di pertambangan nikel di Raja Ampat ini. Kenapa negara malah melakukan eksploitasi terhadap alam yang ada di Raja Ampat? Pak Bahlil hanya mau menutup sementara. Sementara, Pak, sementara. Berarti kalau keadaan sudah reda, aman, dibuka lagi gitu, Pak. Malah hancur. Tutup itu permanen. Ayo DPR, semua bersuara. Kemana aja kalian? Operasional tambang itu sejak 2018, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun. Negara kemana? Kalian kemana? Wakil rakyat kemana? Sampai rusak itu. Hah? Mau jadi apa negara ini kalau semuanya ditambang? Save Raja Ampat. Dan kita harus mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Greenpeace ini ya. Pak Prabowo, tolong stop pertambangan di Raja Ampat untuk kelestarian lingkungan ke depan. Ingat Pak Prabowo, ingat DPR. Beredar video-video, foto-foto yang mengatakan bahwa di Raja Ampat itu sudah rusak. Kondisinya sudah parah karena penambangan ini. Padahal teman-teman, itu adalah foto rekayasa. Era Presiden Soeharto tahun 1998, PT Gak Nikel menandatangani kontrak karya generasi 7 pada 18 Februari 98. Konsorsium terdiri dari BHP Billiton 75%, kemudian PT Aneka Tambang 25%. Dengan konsesi seluas 13.000 hektar di Pulau Gak. Sekarang saya berada di Kepulauan Raja Ampat mewakili anak bangsa Indonesia. Lihatlah, sudah serusak ini tanah di Raja Ampat akibat keegoisan pemerintah Indonesia, teman-teman. Ini baru sebentar loh ditambang, udah serusak ini. Apa kabar kalau dilanjutin, ya Allah? Tolong hentikan secara permanen tambang nikel di Raja Ampat. Tolong, Raja Ampat itu bukan tanah kosong. Semena-menanya pengen tambang di sini. Ini tuh surga dunia, bukan surganya investor asing. Udah gila kali. Stop nggak tambangnya? Stop. Ayo semuanya kita selamatkan Raja Ampat dan share video ini sebanyak-banyaknya. Komen save Raja Ampat ya teman-teman. Save Raja Ampat. Ini dia orang-orang yang ada di belakang proyek tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Oke, tebak siapa orang yang berada di belakang PT KW Sejahtera Mining, salah satu perusahaan yang menambang nikel di Raja Ampat. Ketika kita cek nama perusahaan itu, direktur utamanya ini sungguh membagongkan. Itu direktur utamanya adalah mantan gubernur dan juga mantan menteri, yaitu Freddy Numberi. Tahu kan? Dan yang lebih menarik lagi,
PT KW Sejahtera Mining ini komisaris utamanya adalah ada nama Ali Hanafi Alijaya. Siapakah dia? Dia adalah tangan kanan dari Aguan. Tahu dong kira-kira apa dan siapa yang bermain di sini? Yuk komen biar makin seru nih. Dan kita harus dengan tegas menolak apa yang terjadi di Raja Ampat. Simak Faisal Basri bongkar nama-nama penyelundup nikel. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Ini saya buka dan belum lagi ada penyelundupan yang 5,3 juta ton itu. Karena kalau barang itu dilarang pasti ada pasarnya. Kan? Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya. Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Dan ternyata bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Bagaimana, betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk memastikan langsung bahwa operasional tambang gak nikel berjalan sesuai aturan. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil disambut hangat oleh masyarakat adat yang memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Warga secara kompak menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan tambang dan menegaskan bahwa isu kerusakan lingkungan di Pulau Gak adalah hoax. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, "Laut kami bersih, berita Pulau Gak hancur itu hoax." Dan meneriakan bahwa langit dan laut tetap biru, ikan melimpah, serta alam masih terjaga. Bahlil pun bertanya kepada warga apakah tambang harus ditutup, yang langsung dijawab serempak, "Jangan tutup Pak, kami masih hidup." Aku Papua, aku Indonesia. Dan Manyaifun, mereka wajib menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Menteri Bahlil, tapi kemudian karena ini dihalang-halangi, mereka sudah masuk ke dalam, ternyata zong. Mereka ke dalam itu tidak menemukan Bahlil dalam hitungan detik. Hari ini menipu rakyat Indonesia, rakyat Papua, rakyat Raja Ampat. Menteri SDM menegaskan kedatangan ke Pulau Gag bukan semata kunjungan seremonial, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif mengenai kondisi di lapangan. Merujuk pada laporan Greenpeace, lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi di pulau tersebut terancam rusak akibat aktivitas tambang. Dalam kesempatan ini, Menteri SDM menyampaikan bahwa dari hasil pantauan awal tidak ditemukan masalah di wilayah tambang PT Gag Nikel. Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat kini menjadi sorotan sebab penambangan berpotensi merusak lingkungan setempat. Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap 4 perusahaan terbuka PT yang melakukan aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, dan keempat perusahaan itu diduga melakukan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil berdasarkan pengawasan pada 26 Mei 2025.